وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajaran aparatur desa yang kami hormati pula, yang kami hormati dan kami muliakan para orang-orang tua, tokoh agama, alim ulama, kemudian yang kami hormati pula bapak-bapak aparat, mungkin ada bapak aparat kita, baik dari Babinsa maupun Babin Kamtipmas yang ikut mengamankan acara ini yang kami hormati pula. Singkatnya, hadirin dan hadirat jamaah tabligh yang semuanya maga hormati. Bapak Ibu hadirin jamaah tabligh akbar rahimakumullah. Tadi ketika awal hujan, maka dibisikin oleh beberapa anggota, kabarnya di tempat ini sudah lama tidak turun hujan. Benar Pak ya? Benar. Alhamdulillah, malam ini Allah turunkan rahmat barokahnya kepada kita. Allah curahkan rahmat barokahnya kepada kita. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kami sampai juga di tempat ini setelah menempuh perjalanan yang lumayan dari kota Bima menuju ke desa Lambu. Lambu itu ada artinya enggak Pak Kepala Desa? Ada ya? Artinya apa Lambu itu? Hah? Kelambu. Oh, Masya Allah. Ternyata ada artinya. Saya pikir lambu itu lambung. Kelambu Pak ya? Oh, Masya Allah. Oh, ada arti bimanya. Alhamdulillah. Desa Lambung. Masya Allah. Desanya terpencil, jauh. Tapi alhamdulillah penduduknya orang yang cinta Islam. Buktinya pada malam hari ini, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak semuanya ikut terlibat dalam kegiatan ini. Alhamdulillah. Yang pertama-tama tentunya ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa dan jajarannya, kepada tokoh masyarakat, kepada alim ulama, kepada seluruh adik-adik panitia yang telah bersusah payah ya, berusaha untuk mengadakan tabligh akbar. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul di salah satu rumah Allah. Ya. Masjid apa namanya Pak? Ar-Rahmah. Alhamdulillah. Ternyata memang Allah menghendaki di dalam masjid, bukan di luar. Karena sebaik-baik tempat itu
masjid. Ya, Allah inginnya di dalam masjid. Diturunkan rahmatnya berupa hujan, sehingga kita pindah ke dalam. Ya, hujan yang turun tadi harus kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suasana menjadi segar. Yang mungkin tadinya panas, alhamdulillah menjadi segar. Alhamdulillah. Bapak, Ibu hadirin jemaah tabligh akbar yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebelumnya Mada menyampaikan materi tabligh akbar. Ini panitia berapa lama waktu yang diberikan? Ya? Waduh, soak baterai. Ya, paling 1 jam lebih sedikit. Ya, saya biasanya paling kuat 1 jam lebih sedikit. Kalau sudah masuk 1,5 jam, biasanya soak. Iya benar, biasanya suara ini mulai hilang. Alhamdulillah. Ya, itu sinyalnya. Kalau suara mulai hilang, itu berarti disuruh berhenti. Ya. Alhamdulillah, ini luar biasa, sangat membanggakan. Kalau saja di desa-desa lain ada kegiatan seperti ini, Islam itu jaya insya Allah. Ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini setidaknya di tempat ini nantinya ada kegiatan keislaman, entah berupa kajian-kajian rutin sebulan sekali paling tidak. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Kami di kota itu tidak berhenti, Pak. Subuh, ya, subuh, malam, ba'da maghrib, ba'da isya. Dan alhamdulillah kami keliling, Pak, dari kota ke kabupaten. Terus tidak berhenti. Ya, ini teman-teman yang bersama kami ini alhamdulillah orang yang hidupnya sudah diwakafkan untuk Islam. Hidupnya sudah diwakafkan untuk Islam. Tujuan kami bagaimana umat Islam ini bisa jaya. Bagaimana Islam ini bisa seperti apa yang dikatakan Rasulullah alaihi Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Ya, itu tujuan kami. Mudah-mudahan Islam ini bisa jaya melalui kita semua tentunya. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Panitia sudah menentukan tema. Temanya menciptakan, ya, apa? Mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah di akhir zaman. Materi ini akan Mada bagi 2. Yang pertama, materi yang sifatnya lebih umum, tua muda, insya Allah semuanya perlu, ya, kita sama-sama mendengar ini. Yang kedua nanti mungkin lebih banyak ditujukan kepada generasi muda. Yang pertama dalam kesempatan yang mahal ini, karena kami tidak bisa sepekan sekali tentunya datang ke sini. Ini kesempatan mahal. Yang pertama yang Mada hendak sampaikan bahwa hendaklah kaum muslimin ini menyadari bahwa kita ini umat Rasulullah SAW. Nabi kita satu, kiblat kita satu, Allah yang kita sembah satu, ya, sama semua. Allah berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya hai Muhammad, umatmu itu adalah umat yang satu. Allah mengatakan umat Muhammad itu umat yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ya. Jadi berdasarkan dalil ini, kita ini apapun merek kita, apapun organisasi kita, apapun pemahaman kita, apapun ormas kita, mungkin Muhammadiyah kah, mungkin NU kah, ya, macam-macam, banyak sekali ormas-ormas Islam. Sadarilah wahai saudara-saudaraku, kita ini umat yang satu. Ya, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hari ini Mada dan teman-teman biasa memberikan materi keliling itu tentang persatuan umat, tentang pentingnya persatuan umat. Mengapa?
Belakangan ini banyak terjadi umat Islam ini karena perbedaan-perbedaan yang kecil mereka ribut. Kunut dengan tidak kunut, usolli dengan tidak usolli, tahlil dengan tidak tahlil, talqin dengan tidak talqin. Yang satu memperingati maulid Nabi, yang satu mengatakan bid'ah, tidak mau. Banyak perbedaan-perbedaan itu. Tetapi perbedaan-perbedaan yang sering diperselisihkan orang itu masalah furu', masalah cabang. Dalam Islam itu ada dua. Yang pertama masalah usul. Usul itu akidah. Ini tidak boleh berbeda. Harga mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak boleh berbeda. Hanya Allah yang kita sembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak boleh berbeda. Mau NU kah, Muhammadiyah kah, harus sama pemahaman tentang itu. Bahwa hanya Allah yang kita sembah. Dan Nabi kita adalah utusan Allah. Ini pemahaman tentang usul akidah, nggak boleh berbeda. Adapun yang tadi masalah usolli tidak usolli, kunut nggak kunut, ada yang yasinan, ada yang tidak yasinan, ada yang memperingati maulid, ada yang tidak mau. Sedihnya ya, maka dengan teman-teman ini sedih kalau kita melihat di di sosmed ini banyak sekali umat ini berselisih. Jenggotnya sama panjangnya, Pak. Sama-sama pakai baju koko. Yang satu mengatakan kepada yang lain, antum ente ahli bid'ah, masuk neraka. Yang satu mengatakan kalian itu Wahabi. Ini tentunya sangat disayangkan. Ini menyedihkan. Siapa yang diuntungkan kalau umat Islam ini bertengkar dalam masalah-masalah yang bukan akidah? Siapa yang diuntungkan? Setan. Setan akan bertepuk tangan, menang dia. Inna syaitana qad ayyisa min ayyabudahul musallin fi jaziratil Arab walakin fi tahrish bainahum. Rasulullah SAW mengatakan di Madinah, sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, oleh orang-orang Islam. Ya, jadi orang Islam gak mungkin lagi mau tunduk pada setan, gak mungkin lagi mau menyembah berhala. Setan sudah putus asa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tetapi kata Rasulullah, walakin fi tahrish bainahum. Tetapi setan tidak berhenti untuk apa? Untuk membenturkan di antara umat Islam. Umat Islam dibentur-benturkan. Ini kerjaan setan. Nah, hari ini kita saksikan, ya, beda merek, beda mazhab, ya, saling tunjuk. Padahal sama-sama sholat, ribut sesama sholat. Mereka lupa ada perkara yang lebih besar yang harus diributkan. Siapa? Orang yang gak sholat masih terlalu banyak. Yang sama-sama sholat ribut, berantem. Bukan perkara akidah, tapi perkara furu', cabang-cabang dalam Islam. Padahal kalau kita mau tahu perbedaan itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW hidup. Ya, sejak Nabi hidup, sahabat itu sudah berbeda. Contohnya, beberapa orang sahabat safar, berjalan jauh. Dulu nggak ada sepeda motor NMAX. Kendaraannya apa? Unta, keledai. Paling tinggi, kalau sudah punya kuda, nah itu orang kaya. Jarang orang punya kuda, yang banyak itu unta, keledai. Sahabat, beberapa orang safar, perjalanan jauh. Di tengah jalan, mereka melihat waktu zuhur, matahari sudah masuk waktu zuhur. Akhirnya para sahabat turun dari tunggangannya, sholat. Nah, karena tidak ada air di situ, para sahabat tayamum dengan tanah itu. Kemudian mereka sholat.
Selesai sholat, mereka lanjutkan perjalanannya. Ternyata waktu zuhur masih ada, para sahabat melewati tempat yang ada airnya. Waktu zuhur masih ada, sahabat ini melewati tempat, di situ ada air. Waktu zuhur masih ada. Beberapa orang sahabat turun berwudu, kemudian mengulang sholat zuhurnya. Tapi yang lain tidak mengulang sholat zuhurnya. Singkat cerita, setelah pulang dari safar, beberapa orang sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, bercerita, ya Rasulullah, kami ketika safar diceritakan, ya tidak ada air, kami tayamum, kemudian selesai itu kami jalan. Di tengah jalan, waktu zuhur masih ada, kami ini berbeda pendapat. Sahabat sebagian mengulang sholat, dia berwudu, dia ulang sholat zuhur. Sedangkan sahabat yang lain tidak mengulang sholatnya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian yang tidak mengulang sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kalian mengulang, yang mengulang sholat dapat 2 pahala. Bijak gak Rasul kita? Bijak. Kalian yang tidak mengulang sudah cukup. Kalian yang mengulang dapat 2 pahala. Nabinya masih hidup, sahabat sudah berbeda pendapat. Begitu juga setelah Rasulullah wafat, sahabat berbeda pendapat. Contohnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas ini saudara sepupu daripada Rasulullah, ahli tafsir. Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang ahli tafsir. Ketika Rasulullah wafat, berselisih Aisyah dengan Ibnu Abbas. Masalah apa? Dalam masalah Mi'raj, Isra Mi'raj. Kata ibunda Aisyah, kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad itu melihat wujud Allah. Ra'a Muhammadun Rabbahu fi fu'adi. Nabi Muhammad itu benar-benar melihat wujud Allah dengan mata batinnya. Dia lihat wujud Allah itu, kata Ibnu Abbas. Tapi kata ibunda Aisyah, oh tidak. Nabi cuma melihat cahaya saja. Berbeda ini. Orang-orang terbaik, istri Nabi dengan sepupu Nabi yang ditanya. Tapi mereka berbeda, tidak saling menyalahkan. Kamu salah, saya yang benar. Ya. Mereka tidak saling menyalahkan, mereka menghargai perbedaan itu. Ya. Begitu juga perbedaan ya yang lain. Contohnya, ini sengaja Mada sampaikan. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut kesatuan umat Islam. Ya, bahwa perbedaan ini sejak zaman sahabat sudah ada, bahkan Nabi hidup sahabat berbeda. Contohnya yang lain, ketika sholat untuk jemaah haji di Mina, ya, yang sudah pernah haji tahu, ya, Rasulullah mencontohkan sholat di Mina itu 4 sholat rubu'iyah, yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Nabi mencontohkan seperti itu. Abu Bakar melakukan seperti itu. Umar melakukan seperti itu. Sholat yang 4 di Mina itu dikosor jadi 2 zuhur itu. Ya, Nabi melakukan itu, Abu Bakar melakukan itu, Umar melakukan itu. Di zaman Utsman menjadi khalifah, Utsman merubah. Dirubah oleh Utsman, dikembalikan 4 rakaat. Sehingga sahabat protes. Yang paling keras mengkritik dan memprotes itu Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengkritik pemimpin Khalifah Utsman sebagai pemimpin. Bagaimana Anda wahai khalifah? Nabi mencontohkan sholat di Mina itu dikosor 2 rakaat. Abu Bakar seperti itu, Umar seperti itu. Kenapa Anda menyelisihi Nabi, menyelisihi Abu Bakar, menyelisihi Umar? Kenapa Anda jadikan 4? Kata Utsman bin Affan, ini ijtihad saya. Ya, ini ijtihad saya. Maka ketika sholat zuhur
Ibnu Mas'ud yang paling keras menentang Utsman bin Affan ikut sholat zuhur di belakangnya Utsman bin Affan 4 rakaat. Sehingga sahabat-sahabat bingung, ini Ibnu Mas'ud bagaimana ini? Tadi dia protes, dia kritik, kok dia ikut bersama Utsman? Apa jawaban daripada Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarr. Kata Ibnu Mas'ud, khilaf, perselisihan pendapat itu gak baik. Saya tidak mau umat ini berpecah. Dia korbankan apa yang dia yakini, dia ikuti Utsman. Daripada jamaah itu pecah, jamaah kaum muslimin pecah. Al-khilafu syarr. Perselisihan pendapat itu tidak baik. Begitu juga di zaman 4 orang sahabat ini, imam mazhab, ya, bapak-bapak tokoh agama pasti tahu, semuanya tahu tokoh agama. Ada 4 imam yang paling terkenal imam mazhab itu. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, dia punya mazhabnya Hanafi di Irak. Kemudian Imam Malik bin Anas, ya, di Madinah. Kemudian muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i murid paling cakap, murid yang paling cerdas, muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Guru dengan murid berbeda. Contohnya Imam Syafi'i, ya, ketika dia pergi ke Irak setelah meninggal Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berpendapat sholat subuh itu kunut. Ya, sholat subuh itu kunut. Ini mazhabnya Syafi'i. Dia pergi ke Irak, sholat bersama jamaahnya, pengikutnya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi, didaulat untuk menjadi imam sholat. Imam Abu Hanifah subuh tidak kunut. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, murid paling pintar Imam Malik? Dia tidak kunut. Karena apa? Dia menghargai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut subuh. Imam Ahmad pergi ziarah, mengunjungi gurunya, yaitu Imam Syafi'i, dan sholat di belakangnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad bin Hanbal juga kunut. Padahal Imam Ahmad mengajarkan kepada pengikutnya subuh tidak kunut. Tapi ketika dia pergi, ya, ke tempat gurunya Imam Syafi'i sholat subuh kunut, dia mengangkat tangan kunut. Dia tidak mengatakan bid'ah, sesat, masuk neraka. Ya, inilah sifat orang-orang cakap, orang-orang pintar, ya, para salafus soleh yang perlu kita teladani. Jadi dalam perkara-perkara di luar akidah itu enggak masalah, ya. Berbeda, mau kunut silahkan, tidak kunut fadhol. Mau yasinan silahkan, tidak yasinan silahkan. Mau tahlilan silahkan, yang tidak tahlilan silahkan. Ada yang peringati maulid, ada yang tidak. Silakan, hargai. Yang tidak memperingati maulid, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan kalian mencela saudaranya yang memperingati maulid. Ya, perbedaan itu sampai ke masalah sholat, Pak. Ya, berbeda sholat sampai turun sujud. Ini perbedaan ini nyata ini. Kalau di Lambu ini, wallahu alam, ya, maka tidak tahu. Tapi kalau di kota, sampai bisa kita lihat ciri-ciri orang yang berbeda itu. Ya, berbeda sampai ke masalah turun sujud. Sebahagian teman-teman ini turun sujud tangan lebih dahulu. Ini yang kebanyakan mengikuti mazhabnya Hambali. Tangan lebih dahulu baru lutut. Tetapi sebahagian, ya, kaum muslimin turun sujud itu lutut dahulu baru tangan. Kadang-kadang masalah turun sujud ini bisa ribut, Pak. Aneh kan? Padahal sama-sama sholat. Ya. Padahal kalau mau merujuk pendapatnya 2 orang alim di Mekah,
Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas, orangnya buta. Ketua bagian fatwa di Mekah. Pusatnya Islam dunia itu di Mekah. Ketua bagian fatwa di Mekah sudah meninggal. Ya, lebih 10 tahun yang lalu. Syekh bin Bas mengatakan turun sujud itu lutut duluan. Begitu juga muridnya Syekh bin Bas, Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh Saleh Al-Utsaimin muridnya bin Bas, turun sujud itu lutut duluan. Tetapi seorang ahli hadis yang bernama Syekh Nasiruddin Al-Albani dari Yordania, ahli hadis, dia mengatakan turun sujud itu tangan duluan. Maknanya apa? Boleh mau sujud tangan duluan. Boleh mau turun sujud itu lutut duluan. Yang tidak boleh kalau turun sujud kepala duluan. Bisa benjol kepala kita. Silahkan mau lutut duluan, mau tangan duluan. Orang alim mengerjakan semua itu. Ya, sampai ada juga yang berbeda pendapat masalah tahiyat. Pernah lihat orang yang tahiyat goyang begini? Ada nggak di sini? Tahiyatulillah. Ada yang mulai at-tahiyat itu asyhadu alla baru tahiyat. Ya. Ada yang dari awal. Ya, Imam Malik dari awal. Tahiyatulillah. Ya, dari awal. Ada yang goyang, ada yang tidak goyang. Kalau imam hadis dari jalur periwayatan Imam Muslim, di sana dikatakan Rasulullah ketika tasyahud membaca doa tasyahud memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Tidak ada keterangan goyang. Kata Imam Muslim. Ya, melalui jalur Muslim. Tapi dalam jalurnya Abu Dawud, hadisnya juga sahih. Dia mengambil salah satu orang kepercayaannya Imam Bukhari yang melihat, ya ini kalau dari Wa'il bin Hujur, ya itu termasuk jalur ke atasnya itu dan ke bawahnya Bukhari, ke atasnya Wa'il bin Hujur. Kata Wa'il bin Hujur, saya melihat Nabi SAW membaca doa tasyahud, yuharrikuha yad'ulahu. Dia gerakkan jari telunjuknya sambil berdoa. Riwayat Imam Abu Dawud. Hadisnya sahih. Maknanya apa? Boleh mau tetap tidak bergoyang. At-tahiyat atau asyhadu an la baru boleh. Boleh juga yang bergoyang. Jangan yang bergoyang, nanti yang tidak bergoyang dibilang sama lo keto serempak ruku. Ya, yang penting goyangnya jangan terlalu cepat. Ya kalau begini, ya orang bilang sama dengan keto serempak. Silakan, tidak ada masalah. Nah, mengapa? Karena ini wilayah furu' bukan akidah. Sah-sah saja boleh berbeda. Toh imam-imam yang 4 itu berbeda, tapi mereka tidak saling menyalahkan. Saya hargai guruku, kata Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Saya hargai. Asy-Syafi'i juga menghargai murid-muridnya. Dia tidak memaksakan, kamu harus ikut saya. Kalau nggak seperti saya, bid'ah masuk neraka. Ya. Nah, terakhir masalah persatuan umat ini, contohnya sikapnya orang alim dalam menyikapi perbedaan itu. Salah satu imam besar Masjidil Haram, ya, kita tahu yang pernah ke Mekah pasti pernah sholat di belakangnya. Syekh Abdurrahman bin Sudais. Syekh Sudais, jenggotnya panjang. Ini imam nomor 1. Dia punya hubungan yang dekat dengan Raja Saudi. Imam paling senior, Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman As-Sudais, begitu juga imam-imam yang lain, kalau dia sholat Allahu Akbar, setelah takbir, dia tidak mengeraskan bacaan bismillah. Bukan tidak baca, tapi bismillah dia baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dikeraskan alhamdulillah. Silakan tanya orang-orang yang pernah pergi ke Mekah. Begitu juga di Madinah. Bukan tidak baca, dibaca pelan. Ini Syekh Sudais. Tapi ketika Syekh Sudais datang ke Indonesia beberapa tahun yang lalu, sholat Jumat di Masjid Istiqlal, setelah imam dari Indonesia, seorang kiai berkhutbah, jamaah meminta Syekh Sudais untuk menjadi imam
sholat Jumat. Syekh Sudes maju ke depan. Dia bertakbir Allahu Akbar. Ya. Apa yang dilakukan setelah baca doa iftitah singkat? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca keras. Padahal seumur-umur, sejak kecil sampai dia jadi imam besar tua, tidak pernah mengeraskan bacaan Bismillah. Tetapi ketika dia jadi imam di Istiqlal, dia keraskan bacaan Bismillah. Mengapa? Karena dia tahu makmumnya ini biasa mengeraskan bacaan Bismillah. Dan pengikutnya Imam Syafi'i. Sedangkan orang yang tinggal di Saudi, Mekah, Madinah, itu mazhabnya Hambali. Nah, saya sudah ngerti orang alim, Pak. Dia nggak bertahan, alhamdulillah, enggak. Dia keraskan bacaan Bismillah. Karena apa? Dia tahu makmumnya ini biasa mengeraskan bacaan Bismillah. Ya, dia tidak mengeraskan bacaan Bismillah. Mekah Madinah sama, Pak. Bismillah itu dibaca pelan. Karena mengikuti mazhab Ahmad bin Hambal. Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal kalau dia takbir Allahu Akbar. Di sini, di atas perut. Banyak ini di Saudi ini, ya, di atas perut. Imam Syafi'i di tengah-tengah, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi di bawah pusar, di bawah pusar. Ini beliau yang pernah tahu ini, lama tinggal di Pakistan ini, ya. Mazhabnya orang Pakistan, Afghanistan, mazhabnya itu Hanafi. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Jemaah haji, jemaah umroh paling banyak dari Indonesia. Sholatnya Allahu Akbar. Di tengah begini. Tidak ada orang Mekah Madinah yang menyalahkan sholatnya orang Indonesia. Tidak ada, Pak. Mereka hargai, Pak. Ya, jemaah umroh, jemaah haji paling banyak dari negeri kita. Dihargai, nggak dicela. Walaupun di sana banyak Allahu Akbar, banyak di sini. Karena mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, kembali kepada ini. Maknanya apa yang ingin Mada sampaikan? Perbedaan-perbedaan itu sepanjang bukan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sah-sah saja. Kita berbeda tapi tetap bersaudara. Berbeda tapi tetap bersaudara. Sesama muslim. Hargai pendapat yang lain. Silahkan beribadah menurut ya apa yang dia pahami. Yang penting jangan masalah akidah. Kalau ada orang mengatakan ada nabi baru. Nabi baru nomor 26. Umpama ada di Jawa. Ini sudah jelas sesat ini. Jelas ini, nggak usah diperiksa lagi, pasti sesat ini. Ya. Atau ada orang mengatakan sholat itu boleh menghadap manapun, tidak harus kiblat. Mau menghadap timur juga boleh. Itu sudah jelas sesat ini, nggak usah ditanya sesat. Ya. Nah, intinya pesan pertama yang akan Mada sampaikan yaitu pesan persatuan umat. Silahkan kita berbeda. Islam itu indah, Pak. Ya, hargai perbedaan saudara kita. Kalau ini bisa kita jaga, Islam itu kuat, Pak. Islam akan jaya insya Allah. Hari ini kita tercerai-berai. Ya, kita ribut masalah kecil, masalah umat, ya sesuai tema ini, masalah umat ini tidak tersentuh. Masih banyak umat ini yang tarkus sholat, yang meninggalkan sholat. Masih banyak orang ini yang tidak tahu baca syahadat. Ya. Coba biasanya orang nikah itu disuruh baca syahadat, benar ya? Pontang-panting ini orang baca syahadat nggak bisa. Asyhadu. Baca syahadat aja keliru, Pak. Ya. Masih banyak orang yang mukanya tidak pernah tersentuh air wudhu. Masih banyak orang yang tidak kenal masjid. Terutama generasi muda, Pak. Masih banyak, Pak. Mengapa kita ribut sesama orang sholat? Orang yang nggak kenal Allah itu masih terlalu banyak. Dan itu PR kita. Terutama kita hidup ini di akhir zaman. Akhir zaman itu penuh dengan fitnah, penuh dengan kerusakan. Ya, Nabi kita ini Nabi akhir zaman. Benar nggak? Kalau 14 abad yang lalu disebut akhir zaman, lantas sekarang ini
Semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat. Sekarang ini semakin dekat dengan kiamat itu. Maka kata Rasulullah, bu'istu ana wa sa'aka hatain. Saya diutus dengan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Ya, maknanya apa? Diutusnya Nabi dengan datangnya hari kiamat itu dekat, Pak. Dekat. Menurut perhitungan Allah. Nah, kita ini sudah di akhir zaman, sudah lewat 14 abad Nabi mengatakan itu. Kahatain itu, seperti ini dekatnya. Sekarang makin dekat lagi dengan hari kiamat. Tanda-tandanya sudah banyak, Pak. Terutama ini anak-anak muda, tolong dengar adik-adik. Ya, kalaupun bapak atau orang tua, sampaikan kepada anak-anaknya. Hari ini kita sudah memasuki fase-fase terakhir daripada akhir zaman. Ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama Saudi namanya Syekh Yusuf Al-Wabin. Ya, dia doktor ahli hadis, spesialisasinya dia mentelaah hadis-hadis akhir zaman. Dia menulis kitabnya judulnya Asyratus Sa'ah. Tanda-tanda datangnya as-sa'ah. Apa as-sa'ah itu? Hari kiamat. Ada 40 lebih tanda-tanda hari kiamat, ada 40 lebih. Nyaris hampir semuanya sudah terjadi. Di antaranya, ya, inna min asyratis sa'ah ayyun fa'al ilm. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diangkat. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Biqabdil ulama, yaitu dengan mewafatkan ulama. Ulama-ulama yang jujur, yang lurus dipanggil oleh Allah. Sehingga ketika ulama-ulama sudah banyak yang meninggal, yang lurus-lurus, yang jujur-jujur itu, muncul penyakit berikutnya. Wa yudharul jahal. Merajalelanya kebodohan. Kebodohan ada di mana-mana. Itu tadi Pak, baca syahadat aja nggak mampu Pak. Bapak pernah lihat nggak di video itu, di YouTube itu? Anak sekolah agama Pak, ditanya rukun Islam, nggak bisa dia lengkapi rukun Islam. Rukun Islam yang 5, dia nggak bisa lengkapi itu Pak. Ini sekolah agama ini Pak. Bagaimana yang tidak sekolah agama? Maka mohon maaf, nggak cukup kita titipkan anak kita di sekolah, itu nggak cukup Pak. Harus kita bina keislamannya. Kemudian harus zina merajalela Pak. Zina merajalela Pak. Ya, bahkan terjadi ya di kota Bima, wallahu alam di kabupaten ini. Puasa Ramadan. Ya, pria dan wanita tertangkap di satu hotel sedang berzina. Puasa Ramadan. Wa yazharuz zina wa yashrabul khamr. Khamr merajalela, minuman keras. Sama dengan narkoba, sama dengan minuman keras. Merajalela Pak. Ya, narkoba. Ya. Bima ini kota kecil, tapi pemakainya luar biasa Pak. Kita tahu Pak, karena kita pernah bekerja sama dengan BNN. Narkoba Pak, di mana-mana. Di kampung saya saja mungkin ada hampir 3 orang. 3 orang ya, 3 orang sudah begini Pak. Ya, jalan sendiri, tertawa sendiri, sudah kurus badannya. Gara-gara apa? Narkoba. Sudah banyak anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin yang mengurung diri di kamar. Hati-hati Pak. Kalau bapak ibu punya anak atau punya saudara atau punya anaknya temannya, kalau sudah mengurung diri di kamar, hati-hati Pak. Hati-hati. Ya. Miras merajalela, narkoba merajalela, judi merajalela Pak. Di Bima ada orang main judi, ibu-ibu main judi, main kartu. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Dia sambil menyusui anaknya, main judi Pak. Ini bukan konon katanya, nyata terjadi Pak. Kemudian la yubalil mar'u fima akhadhal mal amin halalin aw min haramin.
Manusia tidak lagi berpikir tentang hartanya. Apakah dia dapat hartanya dari yang halal atau dari yang haram? Tidak peduli, yang penting masuk. Ini terjadi, Pak. Gak ada dia tanya dulu, saya kerja saya ini, ya apa nggak menzalimi orang? Apa bukan haram? Ya. Bahkan ketika ada orang mengingatkan, jangan lakukan itu haram. Nggak usah tahu kamu. Ya. Akhirat urusan nanti. Dunia ini katanya. Ya. Orang tidak lagi berpikir. Kemudian wataqarrabuz zaman. Zaman atau waktu itu berdekatan, Pak. Waktu menjadi pendek. Barusan sholat zuhur terdengar azan asar. Barusan asar terdengar azan maghrib. Bapak merasakan nggak itu? Terjadi. Kemudian yataqarrabul aswaq. Pasar itu berdekatan, Pak. Pasar berdekatan, Pak. Pasar berdekatan. Kita lihat ini mall-mall, market. Benar nggak? Jarak 100 meter sudah ada pasar. Ini sudah ada hadisnya, Pak. Di antara tanda-tanda kiamat yang 40 lebih itu munculnya banyaknya pasar-pasar. Bahkan di rumah kita ada pasar. Tahu nggak, Pak? Online. Ya. Lain beli baju online, gado-gado online, pingkat dulu online. Benar nggak? Ya benar. Di kamar kita ada pasar. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain lagi akan muncul al-mautul faj'ah. Akan muncul kematian mendadak. Ini tanda dekatnya hari kiamat. Akan muncul kematian mendadak. Pagi kita masih bertemu dengan si fulan. Tahu-tahu malam hari kita mendengar pengumuman innalillahi telah meninggal dunia si fulan. Masya Allah, baru tadi pagi kita ketemu. Sakitnya apa? Kata keluarganya, serangan jantung. Ini banyak terjadi, Pak. Masih lanjut? Lanjut ya. Nah, kalau terlalu lama beritahu, saya berhenti. Ya. Lanjut ya. Oke. Ya. Banyaknya kematian mendadak. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Mati itu nggak pakai permisi, Pak. Nggak ada pengumuman malaikat Israel, saya akan datang sebulan lagi. Nggak ada, Pak. Berapa banyak orang tidak pernah menyangka akan mati secepat itu. Dia nggak pernah menyangka, mati juga. Namanya dikenal di barat dan di timur. Fulusnya banyak. Coba lihat artis-artis itu. Hidupnya senang-senang. Pesta-pesta. La sholli wa la sho'im. Tidak sholat, tidak puasa. Dia sangka umurnya panjang. Tahu-tahu kecelakaan. Mati sekeluarga. Ada nggak? Dia nggak pernah mimpi akan mati secepat itu. Mati tidak menunggu sakit, Pak. Banyak orang barusan tertawa menghibur orang, di jalan mati ditabrak mobil. Ya, apalagi dengan adanya hadis ini, al-mautul faj'ah, akan banyak kematian mendadak. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain, akhir zaman ini, Pak ya, banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Nah, ini dengar ibu-ibu, berpakaian tapi telanjang. Ya, kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilah. Mereka, kata Nabi, berpakaian tapi telanjang. Apa maknanya berpakaian tapi telanjang? Para ulama menjelaskan makna berpakaian tapi telanjang. Yang pertama, bajunya itu ketat, Pak. Pak, bajunya ketat. Yang kedua, bajunya itu transparan. Kan
ada kain yang tipis itu Pak ya. Dari luar kulitnya bisa dilihat. Ada nggak? Banyak. Ini berpakaian tapi telanjang, hati-hati. Yang ketiga, bajunya minim, kurang kain. Ya, kalau dulu banyak masih zamannya sepeda mini. Sekarang zamannya rok mini. Rok mini. Mohon maaf, Mada harus sampaikan ini. Ya, sifat malu dari sebahagian wanita-wanita Islam itu sudah sedikit demi sedikit itu hilang. Bima dahulu ini Pak, kerajaan Islam yang kuat. Belanda sebelum diangkat kaki, dia beri 3 wilayah ini tinta merah. Dianggap kerajaan Islam yang kuat Islamnya. Yang pertama Banten, ya, yang kemudian Goa, yang ketiga Bima. Islamnya kuat Pak. Bahkan kita pernah dengar ya, peperangan di Bima bukan 1 kali Pak, beberapa kali peperangan. Bahkan ada monumennya di Ngali itu, ya, perang Ngali. Bima banyak mencetak ulama Pak. Banyak orang-orang Bima dulu sekolah di Mekah, pulang jadi orang alim, menyebarkan Islam, tegak syariat Islam di Bima. Salah satu bukti syariat Islam itu tegak di Bima, orang pakai rimpu. Rimpu itu Pak, mohon maaf ya, sama dengan cadar seperti ibu itu. Dulu Mada ini orang tua asli Bima sebetulnya yang laki, ya, tapi ibu dari Surabaya. Kami besar dan pendidikan di Surabaya, tapi bapak asli Bima. Tahun 77 pertama kali Mada datang melihat Bima ini. Di pasar-pasar, di terminal-terminal, seluruh wanita Bima ini tertutup 2 biji matanya. Paling tinggi mukanya saja. Di terminal, di pasar. Saya masih ingat itu. Tahun 77. Apa itu namanya Pak? Pakaian yang menutup mata itu. Rimpu. Rimpu au? Rimpu pita. Di mana-mana itu Pak. Nenek-nenek kita seperti itu. Nah, orang pakai cadar sekarang ini sama dengan orang pakai rimpu itu sama dengan orang pakai cadar. Lainnya baju teroris, cadar itu bukan. Baju Islam. Karena dulu Bima ini kerajaan Islam, syariat Islam itu tegak. Salah satu buktinya rimpu. Rimpu itu sama dengan cadar. Hari ini rimpu tidak ada. Sudah terbang diganti rompi. Sudah terbang entah kemana rimpu. Rompi. Ada lagi pakaian you can see. Pernah tahu you can see Pak? Ya, kau boleh lihat aku. Ya, banyak maaf ya. Anda boleh melihat saya. Tangannya kelihatan separuh Pak. Roknya di atas lutut Pak. Ya, malah sudah banyak perempuan-perempuan muslimah ini berani pakai celana pendek. Itu saya katakan tadi, rok mini, celana pendek. Bahkan olahraga, main volley, pakai celana pendek Pak. Nah yang nonton bapak-bapak banyak Pak. Karena banyak ibu-ibu pakai celana. Ini fitnah akhir zaman ini Pak. Ya, rimpu hilang, diganti you can see, rompi. Bahkan di Bima ini sudah ada perempuan, gadis umur 20 tahun lebih. Dia pakai baju kaos ketat yang biasa dipakai anak umur 7 tahun, 8 tahun. Begini ketat. Ya, wokenya kelihatan Pak. Bener Pak. Kita yang lihat itu malu Pak, tapi dia nggak malu. Nggak malu dia. Wokenya kelihatan. Nih perempuan Bima ini sudah banyak seperti itu. Jangan anggap remeh masalah ini Pak. Hati-hati Pak.
Laki-laki suami bapak yang membiarkan anaknya membuka aurat, itu namanya dayus. Dayus. Dayus itu kata Nabi, sulit ketemu surga. Bapak, suami yang membiarkan istrinya membuka aurat itu dayus. Bahkan hari ini banyak bapak-bapak membelikan baju anak gadisnya, baju yang ketat, Pak, di atas lutut. Bapaknya bangga lagi, Pak. Ditiok, Pak. Anda tahu kan? Mosoe, Masya Allah. Bangga dia. Anaknya gagah pakai celana pendek. Mohon maaf ini, Mada harus sampaikan. Nanti kalau kita nggak sampaikan dituntut sama Allah. Sudah banyak wanita Islam hilang rasa malunya, Pak. Ya, bahkan hari ini tidak sedikit wanita, rambut wanita ini Hongbo dosiwe kan, 3 warnanya, Pak. Merah, kuning, hijau, sama dengan lampu lalu lintas. Bener, Pak. Merah, kuning, hijau. Ya. Nah, kemudian wanita ini nggak cukup dia pakai anting-anting, Pak. Nggak puas pakai anting-anting di kuping. Dia pakai anting-anting lagi di hidung, Pak. Pernah lihat nggak, Pak? Perempuan Islam pakai anting-anting di hidung. Siapa yang ditiru? Kucu-kucu khotah yang nyembah sapi. Dia mau saingan dengan sahih bekanin lagi kan. Nggak puas di kuping, hidung dikasih anting-anting. Ini wanita muslimah akhir zaman ini, Pak. Akhlak sesuai tema akhlak Islam sudah hilang, Pak. La sholli wala shaim, dia nggak sholat, nggak puasa, hidup yang penting dia ikuti kesenangannya. Siapa yang ditiru? Mohon maaf, artis-artis Eropa dan Amerika itu, ya, ditiru. Ya, begitu juga yang laki-laki nggak mau kalah. Perempuan mau dia pendekkan rambutnya, laki-laki dia panjangkan rambutnya. Rambutnya panjang, ya, rambutnya panjang. Bajunya dibuka kalau jalan, Pak. Ketai naewilina, ya, dibuka bajunya. Kemudian badannya laki-laki Islam ini, Pak, digambar-gambar, Pak. Digambar-gambar. Apa namanya gambar-gambar? Tato. Digambar-gambar, Pak. Ya, warna gambar deke, warna gambar sebereki, gambar lako. Bener nih, Pak. Ya, gambar lako yang lidahnya keluar, Pak. Islam ini. Ya, ada lagi yang laki-laki rambutnya pendek sama honggok, sama lo landa, sama lo gergaji. Ya, ada lagi yang nggak kalah fatalnya. Ada generasi sekarang namanya generasi pang. Pernah dengar generasi pang? Pernah. Kalau nggak percaya, lihat di lampu merah 5 itu. Mulutnya bau khamr, bau alkohol. Lampu merah Bima, buktikan sendiri. Keliling, dia stop motor-motor mobil. Rahopiti. Kalau di Jakarta lebih gila lagi, Pak. Badannya dipiloks. Pernah tahu? Dipiloks. Masalahnya bukan kafir, Pak. Kalau kafir kita nggak ngurus, biarin aja masuk neraka. Islam. Anak-anak kita. Kelakuan orang non-muslim ini ditiru. Mulai rambut sampai pakaiannya. Ditiru, Pak. Padahal orang kafir ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, dan termasuk orang-orang kafir dari ahlul kitab, kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, mereka itu pasti masuk neraka. Dijamin oleh Allah pasti masuk neraka. Bahkan tidak hanya pasti masuk neraka,
Kata Allah di ujung ayat itu, ulaikahum syarrul bariyah. Ada yang tahu makna syarrul bariyah? Apa syarrul bariyah? Syarrul bariyah itu seburuk-buruknya makhluk. Orang kafir, kata Allah, lihat saja nih, apalagi kalau lihat tafsir, lihat terjemahannya sudah jelas, apalagi kalau lihat tafsirnya lebih jelas lagi. Orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Banyak maaf kalau dia buang hajat kecil besar, wati wacake oiba, osake tisura, najis. Tapi diikuti oleh pemuda dan pemudi Islam, mulai cara bergaul, pakaiannya, hidup sehari-harinya diikuti, Pak. Nah, ini fitnah akhir zaman. Maka perlu sampaikan hati-hati, Pak. Jangan sampai anak-anak kita seperti ini. Dan memang orang non-muslim, orang kafir itu maunya umat Islam ini hancur, Pak. Maunya hancur. Ya, ada pertemuan di Palestina tahun 1939 dipimpin oleh seorang tokoh, ya, namanya Samuel Zwemer. Ya, ini tokoh pendeta besar Samuel Zwemer, ya, di Palestina. Dia kumpulkan itu, ya, pendeta-pendeta besar. Maka berbicara ini selaku muslim, Pak, mengingatkan saudara-saudara kita, ya, hati-hati. Dia kumpulkan pendeta-pendeta. Dia bilang, kata Samuel Zwemer, tugas kalian bukan menjadikan pemuda-pemudi Islam itu pindah ke agama kita. Bukan itu tugas kalian. Tugas kalian, jadikan pemuda-pemuda Islam itu pemuda yang malas. Tidak lagi berpikir agamanya, gak tahu agama. Pemuda yang tidak memikirkan masa depannya, tidak tahu bagaimana nanti negara ini seperti apa. Dia gak mau tahu. Nah, itu tugas kalian. Dengan cara apa? Sebarkan miras. Buka tempat hiburan yang banyak. Banyak maaf, manda bicara ini nggak boleh kita bicara kalau nggak punya data, Pak. Ya, manda bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, ada buku, ya, manda baca buku ini tahun 88, judulnya Dendam Barat dan Yahudi terhadap Islam. Di situ dibongkar semua, yang membongkar orang Yahudi sendiri, yang sudah masuk Islam. Namanya Dr. Roger Geraudi, dia sudah masuk Islam. Di situ dia bongkar bagaimana cara menghancurkan umat Islam. Ya, di antara cara yang paling jitu, sebarkan maksiat, sebarkan miras. Ya, jadikan umat Islam itu pemabuk, penzina, tukang judi, hidup tidak berpikir agama, hidup tidak berpikir masa depan. Cukup sudah itu. Cukup, biarkan agamanya jangan diganggu. Terjadi nggak sekarang ini? Terjadi, ya? Terjadi, Pak. Mohon maaf, ini bukan ekstrim, ya, ini bicara yang lurus, yang hak. Berapa banyak anak-anak kita usianya di bawah 30 tahun meninggal dunia, mati belum sempat sholat, Pak. Mukanya belum sempat tersentuh air wudhu, Pak. Mati, Pak. Belum sempat dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid ketika sudah menjadi mayat untuk disolatkan orang lain. Banyak terjadi di mana-mana, Pak. Sedih kita, Pak, melihat saudara-saudara kita, anak-anak kita, la sholli wa la shaim, dia tidak sholat, tidak puasa, dia senang dengan maksiat, mati belum bertobat, gak pernah injak masjid, sekali datang ke masjid sudah jadi mayat. Banyak terjadi di mana-mana. Dan program orang-orang di luar Islam sudah berhasil. Maka terakhir, bagaimana solusinya? Kita sebagai orang tua, Pak, kita sebagai juru dakwah, Pak, sampaikan ini, ingatkan ini kepada anak-anak kita. Ya, terutama fitnah yang paling besar itu wanita, Pak. Perempuan banyak zina, Pak. Karena apa? Perempuan sudah hilang rasa malunya. Aurat tidak lagi diperhitungkan. Ya. Padahal ibu kita, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ketika Rasul SAW wafat, dikuburkan di kamar Aisyah.
Itu sekarang tempatnya di Masjid Nabawi, di Raudhah. Ya, bapak-bapak yang pernah haji atau umrah pasti tahu. Rasulullah mati dikubur di kamar Aisyah. Kemudian Abu Bakar meninggal, bapaknya Aisyah dikubur di sampingnya Rasulullah. Bapaknya Aisyah Abu Bakar. Saat itu di kamar Aisyah ada jasadnya Rasulullah, ada jasadnya Abu Bakar. Aisyah sering, mohon maaf ini, sering dia buka bajunya, auratnya. Tetapi ketika Umar ibn al-Khattab meninggal, dikuburkan di samping Abu Bakar, Aisyah tidak berani lagi melepas jubahnya. Saya malu karena di kamar saya ada Umar. Orangnya sudah ditanam. Saya malu sama Umar. Di mana rasa malu muslimah hari ini? Ibunda kita itu, ibunya orang beriman, sebegitu tingginya rasa malunya. Sampai akhirnya karena Aisyah tidak berani lagi membuka auratnya, ada jasad Umar, Aisyah minta dibikinkan dinding. Antara 3 jasad ini dengan kamar Aisyah yang sempit itu di dinding, Pak, sampai sekarang. Jadi di Raudhah itu ada 3 jasad, Pak. Jasad Nabi, jasad Abu Bakar, jasadnya Umar. Aisyah sendiri meninggal dimakamkan di Baqi. Baqi itu kuburan umum para sahabat di samping sisi Masjid Nabawi. Orangnya sudah mati, saya malu kepada Umar. Nah, maka Bapak Ibu yang terhormat, adik-adikku, saudaraku, semuanya kaum muslimin, mari kita sadari ini. Kita punya PR besar, Pak. Apa PR besar? Kita sadarkan umat kita yang masih di luar, yang masih nggak sholat, yang masih minum khamr, yang masih judi, yang masih taji jana, yang narkoba. Siapa yang paling bisa berubah? Pak Kepala Desa. Kalau Pak Kepala Desa keliling, tuh taji jana, berhenti kamu. Kalau nggak berhenti, saya panggil polisi. Selesai, Pak. Kalau kami yang ngomong sampai berurat-urat, Pak, tidak didengar. Maka pemimpin dalam Islam itu sebetulnya gampang masuk surga, Pak. Karena apa? Dia punya kuasa untuk memaksa orang agar tidak berbuat maksiat. Kalau kamu tidak berhenti judi, saya panggil polisi. Selesai. Kalau kamu bikin kacau di kampung ini, saya panggil polisi. Urus. Hari ini masih banyak umat kita yang jauh dari Islam. Maknanya kita semua ini punya tugas besar. Tugas besar apa? Untuk mencetak generasi muslim yang berakhlakul karimah di akhir zaman yang penuh dengan kerusakan ini. Seperti adik-adik kita yang hari ini mempelopori acara ini. Jempol. Ciptakan orang-orang seperti ini kalau mau kampung ini aman. Kalau banyak orang-orang seperti ini, negeri kita itu aman, Pak. Jaya, Pak. Negeri paling kaya. Saudi itu nggak ada apa-apanya, cuma punya minyak doang. Negeri kita apa yang nggak ada? Ikannya kaya, lautnya luas. Di dasar laut ya ada tambangnya, macam-macam. Emas, nikel, semua ada. Saudi cuma punya minyak saja. Maka jangan heran. Sejak dulu 5 negara menjajah Indonesia ini. Karena apa? 1, negara paling banyak penduduk muslimnya Indonesia. Yang kedua, negara paling kaya di dunia. Nah, maka kita sebagai warga negara yang baik, jangan ikut andil untuk menebar kerusakan. Marilah kita bangkit untuk berandil menebar kebaikan. Jadilah Anda pemuda yang saleh, jangan jadi pemuda yang salah. Gadis muslimah yang salehah. Ya, jangan jadi muslimah yang, mohon maaf ini, yang jauh dari Islam. Ya. Maka hari ini ada komunitas hijrah di mana-mana, Pak. Termasuk ini, saya dengar komunitas hijrah ini. Karang Taruna ini komunitas hijrah. Apa maknanya hijrah? Hijrah itu punya 2 makna, Pak. Sedikit lagi, Pak ya.
5-10 menit. Pokoknya kalau sudah serak berhenti saya. Di kota, ya, di kota besar, Pak. Sekarang anak-anak bertato, pemuda bertato, banyak yang masuk masjid, Pak. Banyak yang sadar, Pak. Nangis mereka, Pak. Mereka sadar tapi terlambat. Ibunya sudah wafat, bapaknya sudah wafat. Baru mereka sadar. Tapi masih mending mereka sadar. Ketika ibunya hidup, bapaknya hidup, tukang maksiat, diatur nggak mau. Allah kirim para dai-dai, ya, juru dakwah yang keliling kampung, ngajak orang sholat. Ada nggak di sini? Ya, jemaah tabligh. Ya, jangan musuhi jemaah tabligh, ain gahi jemaah kompor. Ya, mereka nggak minta duit kita. Mereka ngajak kita masuk surga. Ya. Pemuda bertato di kota-kota besar berlomba-lomba masuk ke masjid. Dan hari ini banyak komunitas artis hijrah. Artis yang tadinya, mohon maaf, ya, perempuan Islam yang suka pakai baju minim, sekarang sudah tutup aurat, Pak. Pernah dengar salah satu artis namanya Peggy Melati Sukma? Pernah tahu? Suaminya itu orang Bima, Pak. Sekarang bukan sekedar tobat bercadar jadi daiyah, jadi juru dakwah. Ini orang hebat. Dan bukan dia sendiri. Banyak, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, kota besar. Banyak orang-orang top, ya, orang-orang yang punya intelektual, ya, tobat masuk ke masjid. Dia tutup auratnya. Ya, dia tinggalkan itu khamr, miras, maksiat, dia buang. Banyak, Pak. Sayangnya, ya, termasuk di luar negeri, Pak. Ya, Mata ingin sampaikan, Mata sering mengikuti perkembangan Islam global. Ya, sering mengikuti perkembangan Islam global dunia. Di Inggris, 5 wali kota Inggris semuanya Islam. Dari berapa wilayah negara itu, 5 wali kota itu Islam. Di Perancis sampai ada satu jalan, satu wilayah itu dikuasai mayoritas wanita bercadar, Pak. Di Perancis, Pak. Sampai akhirnya pemerintah Perancis kalang kabut, Pak. Dibikin aturan, kalau keluar dari wilayah itu masih pakai cadar, didenda. Pernah beberapa kasus perempuan-perempuan ini, dia tidak mau melepas cadarnya. Keluar dia dari wilayah itu pakai cadar rapat. Dilihat oleh polisi, ditangkap, dimasukkan kantor polisi. Allah utus seorang muslim yang kaya raya. Namanya Rashid Nikas. Rashid Nikas ini seorang muslim keturunan Aljazair, orang kaya. Perempuan-perempuan yang didenda lantaran hijabnya, dia datang kantor polisi, dia yang tebus keluarkan. Apa kata Rashid Nikas? Wahai muslimah, jangan takut, tetaplah Anda bercadar. Ini orang hebat. Ya, di Perancis, di Amerika juga begitu. Di Korea, bahkan ustadz-ustadz kita belakangan ini banyak diundang ke Korea. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Di Jerman 20 tahun lagi prediksi para ahli antara non-muslim dengan Islam sama banyaknya. Hari ini di Rusia 20 juta kaum muslimin. Ya, kota Moskow dikelilingi masjid-masjid. Mereka yang tadinya maksiat, minum khamr, bergaul bebas, seks bebas, sudah bosan dengan itu semua, hatinya kosong. Apa yang mereka cari? Mereka belajar Islam. Pernah lihat di YouTube orang-orang non-muslim disuruh dengar Quran? Pernah dengar? Sosial eksperimen 1 menit suruh dengar Quran di kupingnya ini pakai alat ini, apa namanya? Ya, headset. Sulit disebutnya. Headset.
Ini orang-orang Islam, dia bikin sosial eksperimen. Orang-orang non-muslim yang lewat dicegat. Banyak maaf sebentar. Minta waktu 1-2 menit. Silakan Anda dengar. Diperdengarkan Quran di telinganya. Merenung. Setelah itu ditanya, bagaimana pendapatmu? Apa kata orang-orang non-muslim ini? Sejuk. Menenangkan hati. Bahkan banyak di YouTube, ya, orang-orang di Peru, di Brazil, dibacakan surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman dengan artinya nangis, Pak. Kalau nggak percaya lihat di YouTube itu, Pak. Dan tidak sedikit yang masuk Islam. Ndah iki kadang-kadang orang baca Al-Quran baru 2 menit, sudah gatal kita. Orang kafir sampai berurai air mata dibacakan Al-Quran. Tidak sedikit yang masuk Islam. Dia buang khamr, dia buang zina, dia buang pergaulan bebas. Bahkan ada sosial eksperimen, wanita-wanita kafir disuruh pakai jilbab. Pasti pernah ada yang lihat. Coba pakai jilbab. Subhanallah. Orang kafir itu ketika dipakai jilbab, cantiknya bukan main, Pak. Tambah cantik. Sehingga ada di antara mereka yang lantaran disuruh pakai jilbab menangis, masuk Islam. Bagaimana dengan kita, anak-anak kita, pemuda kita? Sesuatu yang orang kafir sudah bosan, miras, bosan zina, bosan bergaul bebas. Mereka buang miras, mereka buang narkoba, mereka buang judi, mereka buang zina. Sayangnya apa yang sudah dibuang oleh orang kafir, kita yang ambil, Pak. Anak-anak kita yang ambil. Mereka sudah berhenti mabuk, Pak. Umat Islam yang mulai mabuk, yang mulai judi, yang mulai zina, yang mulai bergaul bebas. Mereka sudah bosan, sudah lewat itu. Mereka jadi muslim yang taat. Sayangnya, apa yang sudah mereka buang kadang-kadang diambil oleh muslim. Ini tugas kita. Mari kita urus umat ini. Ciptakan generasi hijrah. Ya, ikuti perkembangan di kota-kota besar di luar negeri. Banyak komunitas hijrah. Hijrah itu ada 2. Hijratul amal, hijratul makan. Hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan. Dari kafir menuju Islam. Dari jahiliyah menuju muslim. Dari kegelapan menuju cahaya. Ini hijrah. Ya. Dari maksiat menuju muslim yang taat. Ini hijrah. Dan itu sudah banyak dilakukan di kota-kota besar. Yang kedua, hijratul makan. Hijrah tempat. Seperti Nabi dulu dari Mekah ke Madinah. Ya, maka mudah-mudahan apa yang hari ini adik-adik kita, bapak kepala desa dan seluruh kaum muslimin yang hari ini mempelopori amal ini, mudah-mudahan Pak Kepala Desa bisa berkelanjutan. Setidaknya sebulan sekali mungkin ya bisa didatangkan. Tidak harus kami, Pak, ya. Siapa saja panggil. Yang penting dia mengajarkan Islam, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, panggil ustaz, panggil. Karena apa? Yang paling bertanggung jawab itu siapa? Pemimpin. Pak Kepala Desa itu. Pak Kepala Desa ini sebetulnya paling gampang masuk surga. Kalau dia tegas, ya, dia keliling, main ambil kesembiamena. Kita sholat di masjid, dia tegur umatnya, ya, dengan santun diarahkan ke masjid, keliling kampung. Banyak peluang masuk surga. Dia lihat maksiat, dia cegah. Jangan berbuat maksiat di sini. Tolong berhenti. Dia cegah dengan sopan. Kalau nggak mau, terpaksa saya lapor polisi. Selesai. Nggak ada maksiat di situ. Dan itu yang paling bisa merubah itu bukan ustaz, bukan dai, tapi siapa? Umarok. Ya, umarok mulai dari atas sampai ke bawah. Kepala desa, RT, RW. Karena apa? Dia punya kuasa untuk memaksa orang untuk berubah, untuk menghentikan yang tidak baik. Ya. Maka mudah-mudahan adik-adik kita ini dengan dukungan kepala desa dan tokoh-tokoh agama terus berjuang. Ya, kalian punya amal yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat hasil. Kalau kalian sudah mengajak saudara kalian berislam, kembali kepada Islam, ditolak,
tetap diberi pahala. Jangan kecil hati. Jangan dicaci. Diajak, gak mau diikuti. Caci maki. Gak usah. Hidayah itu bukan di mulut kita. Hidayah itu haknya Allah. Sampaikan saja dengan sopan. Ajak saudara-saudaramu ke masjid. Ajak mereka hijrah, tinggalkan maksiat. Insya Allah ini amal besar. Terakhir saya tutup. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, la'an yahtadiya bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha." Wahai Ali, kalau engkau bisa merubah satu orang saja, wahidan, engkau bisa merubah satu orang melalui lisanmu, hidayah memang dari Allah. Kalau melalui mulutmu, engkau bisa merubah satu orang saja dari tidak baik menjadi baik, pahalamu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Lebih besar pahalamu daripada dunia dan seisi-isinya. Satu orang saja. Ya, ini motivasi agar kita semua ini ambil bahagian dari dakwah. Bukan hanya dai, kepala desa juga itu bisa berdakwah. Dengan apa? Dengan kuasanya. Dengan kekuasaan yang beliau miliki, bisa berdakwah. Sudah mulai hompa saya. Ya, saya rasa cukup ya. Cukup Pak Ustaz? Ya, cukup aja dulu ya. Sudah mulai basah juga baju. Ya, alhamdulillah cukuplah. Nanti kalau terlalu banyak bosan. Ya, insya Allah bila ada waktu, ada kesempatan, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Kalaupun bukan Mada yang datang, insya Allah ada teman-teman kita yang lain yang mungkin nanti hadir di sini. Ya, membersamai saudara-saudara kita yang ada di Dusun Lambu ini. Untuk apa? Menegakkan Islam, memuliakan Islam. Berandillah kita untuk jayanya Islam. Hati-hati, jangan kita punya andil untuk meruntuhkan Islam. Karena apa? Kita akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempertanggungjawabkan semua amal kita ketika di dunia. Hati-hati. Demikian saja, kiranya cukup apa yang mampu Mada sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir apa yang Mada sampaikan bermanfaat. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan satu sifat, yaitu istiqomah, teguh pendirian di atas Islam ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah, yang keliru, atau mungkin yang terlalu keras. Ya, Mada biasanya pembawaannya seperti ini. Ya, kadang-kadang kata orang keras. Ya, tapi insya Allah niat Mada pribadi, bagaimana kita semua ini selamat. Kalau bisa kita ini masuk surga bersama-sama. Kalau bisa. Demikian saja, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mada akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.